saya yang meminta kepada kamu. Keluarkan jatah anak yatim, keluarkan jatah masjid, ada jatah fakir miskin. Mereka datang dengan ikhlas, bukakan gerbang itu walaupun tidak semuanya berikan. Jadi setelah dari penjaga pintu, panglima dari penunggu kodam daerah ini, dan sekarang kita lanjutkan sebagai penguasa yang menunggu kuburan yang sebelah ujung sana. Yang kuburan itu masih terpendam berupa harta karun, namun kita tidak, karena kita pendatang kemari, kita tidak ingin mengusik, hanya ingin mengetahui saja benda-benda apa saja yang dijaga di situ. Apakah cerita yang bergulir di sini itu benar? Apakah makhluk-makhluk sebelum raja ini kita hadirkan, mulai dari penjaga gerbangnya sampai dari panglimanya tadi mengatakan memang ada, tapi mereka tidak mau menguak lebih dalam. Dan sekarang kita mencoba menghadirkan raja dari penunggu kodam harta karun yang disimpan itu. Mudah-mudahan bisa kita hadirkan kepada mediator kita dan kita coba mediumisasi dan mengorek keterangan. Mudah-mudahan keterangan itu benar seperti cerita yang bergulir. Anda siap? Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Allah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Oh, cuma salam saja. Nah, jadi alhamdulillah engkau dipanggil telah hadir. Maaf, kami datang kembali bersilaturahmi. Betul engkau yang menunggu barang yang terpendam di ujung makam itu tadi? Ya. Nah, ya, betul engkau. Jadi kami sebelum melanjutkan ini, saya minta maaf kalau saya memaksa untuk engkau hadir di sini ya. Merasa terganggu engkau kalau saya hadirkan di sini? Tidak. Tidak. Kamu merasa terganggu enggak kalau panglima kamu sedikit saya kasih pelajaran tadi? Ya. Iya. Kenapa kamu keberatan? Kan dia sombong. Memang dia seperti itu. Memang dia seperti itu. Sekarang masih sakit dia enggak? Ya. Biarkan saja. Oh, biarkan saja. Jadi saya di sini, kami dari tim pemburu misteri Putra Pasaman bukan ingin menjahili, kami bukan merampas harta yang kamu jaga. Betul kamu menjadi rajanya di situ. Ya. Apa yang kamu tunggu di situ? Ada satu benda di sana. Apa itu bendanya? Ya. Oh, berupa guci. Ya. Apa isi guci dari guci itu tadi? Mas. Emas. Itu emas murni atau yang pernah dipakai manusia? Ada yang dipakai. Oh, berupa udah pernah pakai manusia. Ya. Kenapa dipendam di situ? Manusia yang meletakkan. Oh, manusia yang meletakkan. Jadi kalau begitu, kamu yakin benda itu masih ada sekarang? Yakin. Itu akan bisa diambil oleh keturunan atau yang pernah menjadi yaitu harta-harta leluhurnya. Sekarang itu kira-kira generasi turunan-turunannya bisa tidak mengambil benda itu? Ya. Kenapa tidak? Karena itu disembunyikan. Yang menyembunyikan itu dulu siapa? Orang dulu. Orang dulu. Itu gunanya benda itu dulu maka ditanam di sana apa? Barang-barang itu tadi atau berupa harta karun itu tadi, apa gunanya dipendam di sana? Menyisihkan harta mereka. Untuk menyisihkan harta mereka. Jadi kenapa harus dipendam kalau memang harus disisihkan di situ? Mereka berbohong. Maksudnya mereka berbohong bagaimana? Menyembunyikan. Oh, mereka menyembunyikan. Itu yang memiliki itu tadi kaum adat atau suku? Ada suku. Memang suku yang memiliki harta itu. Ya. Ada berapa banyak di dalam itu tadi? Ada 1000. Ada 1000. 1000 apa? 1000 emas. Ya. Oh, begitu banyak di dalam itu ya. Jadi ada enggak kira-kira kalau pendapat kamu manusia yang bisa mengeluarkan itu? Tidak. Tidak bisa. Kalau seandainya orang memaksa, apa hukumannya? Nyawa mereka. Ya? Nyawa mereka. Oh, nyawa mereka.
Oh, jadi siapa yang memaksakan untuk mengeluarkan barang itu taruhannya memang nyawa. Kenapa kok sempat begitu besar taruhannya? Karena disembunyikan oleh mereka. Oh, karena disembunyikan. Jadi yang menyembunyikan itu leluhur-leluhur suku begitu. Ya, Oh, jadi bukan milik pribadi. Oh, bukan. karena tempat ini dulu. Nah, Mereka berkumpul. oh, mereka tempat berkumpul. Ini tempat apa sebenarnya dulu? Tempat jamuan. Tempat jamuan. Oh, tempat jamuan tadi maksudnya dari kaum atau memang dari keterangan seperti yang disampaikan Panglima kamu tadi? Ya, Jadi di sini tempat perkumpulan orang Batak dulu. Oh, perkumpulan orang Batak kaum adat atau dari suku? ada suku juga ada. Oh, ada adat, ada suku. Jadi itu makanya barang itu disimpan di situ. Ya, Jadi sekarang kira-kira kamu udah berapa lama untuk menunggu barang itu di situ? 1000 tahun. Oh, udah lama ya. Jadi sekarang benda itu kalau seandainya digali oleh keturun-turunannya, jadi harus memakan tumbal manusia. Kalau seandainya mereka mampu untuk mengalahkan kamu, yang meminta tumbal itu kan kamu. Tapi itu sumpah mereka yang menanam di sana. Oh, itu sumpah mereka. Jadi siapapun yang menggalinya maka harus makan tumbal di situ. Itu sumpah yang menanam dulu. Ya, tentu yang menanam itu orang hebat juga kan? Tidak juga mereka berbohong. Oh, mereka berbohong, tidak orang hebat sebenarnya. Itu betul di situ tadi, di gundukan kami berdiri pertama tadi, itu memakam manusia, pernah manusia dimakamkan di situ atau cuma sekedar Tidak. tidak? Ceritakan di sana cuma ada makam. Oh, Mereka takut. Oh, karena diceritakan di situ ada makam. Padahal sebenarnya tidak ada makam di situ. Oh, tidak. Jadi kalaupun digali di situ tidak ada tulang benulang itu tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi untuk mengatakan bahwa itu supaya jangan digali dikatakan di situ makam gitu. Oh, begitu. Jadi karena melihat saya tadi ada 2 hampir 3 gundukan di situ. Itu sebenarnya betul-betul tidak makam semua. Tidak. Tapi ada makam. Oh, memang ada makam salah satunya. Itu yang dimakamkan di situ mereka yang menanamkan atau memang makam rakyat biasa? Rakyat biasa. Oh, rakyat biasa hanya secara kebetulan. Jadi memang posisi kamu di tempat kami berdiri tadi kan? Ya, Iyalah kalau begitu sebenarnya ya itu kan menjadi suatu cerita yang bergulir di sini. Itu makanya kami hanya sekadar ingin membuka cerita kebenaran dari benda itu yang ada di situ. Jadi, ada dulu. Hah? Ya, Ya dia udah memaksa nanti ya biarlah giliran dia nanti. Ya, kamu tahu itu siapa yang datang? tahu. Tahu. Pernah datang kemari juga enggak? Tidak. Apa perwujudannya kalau kamu melihat? Ada itu. Oh, naga itu kemari. Apa maksudnya kemari? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tapi dia luka. Oh, dia luka. Itu keluka. Dia itu kesalahan dari dia. Biar nanti kita panggil di sini. Kalau dia memang harus jahat dan selalu meminta tumbal, jangankan luka. Mungkin dia hancur. Jadi dia yang menunggu, naga yang menunggu kelo antu itu. Ya, Oh, biarlah nanti kita hadirkan setelah kamu nanti. Jadi kamu pernah enggak prajurit atau istilahnya anggota keluarga kamu di sini pesuruh kamu untuk menjahati orang di sini? tidak. Tidak. Tapi manusia terlalu tamak. Oh, manusia itu sendiri yang tamak. Apa yang membuat mereka tamak sebenarnya? Harta. Harta. Oh, jadi sebenarnya tapi kalau mereka mampu mengalahkan kamu suatu saat nanti, tentu barang itu akan dapat. Tidak ada yang manusia yang bisa mengalahkan saya. Loh, kalau saya yang coba bagaimana? Hah? Boleh saya coba kamu? Tidak. Hah? Ya kata kamu, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kamu. Kalau saya coba kamu bagaimana? Tidak mampu. Berarti saya kalau seandainya saya ingin jahat, saya ingin jahil, saya bisa dapatkan harta itu kan? Tidak bisa. Kenapa? Karena disumpahnya. Oh, karena sumpah itu tadi. Jadi harus makan darah di situ. Kalau saya ganti dengan darah, kira-kira darah nanti darah monyet macam mana? Tidak. Hah? Hanya darah manusia. Oh, hanya darah manusia. Jadi diganti dengan darah lain tidak bisa. Kalau darah hewan tidak bisa.
Oh, jadi yang payah itu bukan mengalahkan kamu, berarti mengalahkan sumpah itu tadi. Ya. Oh. Jadi kalau saya rasa apa kehebatan kamu itu sebenarnya di situ kok bisa kamu yang menunggui harta begitu banyak? Karena saya memiliki tempat itu. Oh, karena kamu yang memiliki tempat itu. Itu karena kamu yang memiliki atau memang sumpah tadi itu kamu yang pegang? Nah, itu saya yang pegang, tapi dari mereka. Oh, dari mereka. Oh, jadi kalau memang begitu supaya saya tidak salah memanggil kamu, nama kamu siapa sebenarnya selaku raja di situ? Nama kamu siapa? Jadi saya nanti kalau mana tahu suatu saat mampir kemari, saya tidak salah manggil kamu. Tapi saya janji saya tidak akan pernah mengusik harta itu, tidak pernah, itu tidak urusan saya, bukan kaum saya. Saya datang kemari hanya bersilaturahmi, membuka tabir. Tapi saya tidak ikut-ikutan dengan itu, karena itu bukan hak saya. Nama kamu siapa? Danu Wirang. Oh, jadi nama kamu Danu Wirang. Oh, jadi umur kamu kira-kira sekarang udah berapa? Hah? Sudah lama. Oh, sudah lama. Di sini kerajaan kamu ini ada kira-kira berapa banyak prajurit kamu? Ada banyak. Ada banyak. Mana yang banyak dengan prajurit saya? Banyak, Bapak. Hah? Banyak, Bapak. Oh, banyak bapak. Oh. Jadi kalau kamu memang umur kamu saja sudah lupa, kamu bisa nengok saya enggak? Hah? Jadi kamu enggak bisa nengok saya? Ya, tapi saya bisa melihat. Hah? Oh, yang tadi mana? Itu manusia besar itu. Oh, manusia besar itu kamu bisa lihat. Kamu takut enggak? Ya, Oh, kenapa kamu takut? ya, Hah? tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau kamu sempat tidak melihat pertamanya manusia besar itu seperti panglima kamu mau hebat, tunjuk hebat sama saya kan? Hah? Iya. Oh. Tidak ada manusia seperti ini. Oh, tidak ada manusia di sini yang berani seperti ini. Ini yang pertama kali. Ya, Maaf kalau kami datang kemari ya bukan ingin menantang. Kami kemari hanya ingin bercerita. Kami datang kemari bersahabat. Kami kemari datang tidak serakah. Kami tidak ingin memiliki apapun di sini. Jadi untuk yang pertama kali kamu ditarik keluar begini. ya. Oh, jadi nama kamu Dana Wirang ya. Oh. Jadi kalau kehadiran kami di sini kamu merasa terusik enggak kan? Enggak. Jadi saya titipkan tadi ada hamba Allah yang sesat jalannya, dengan kehadiran kami dia minta tolong, di sini saya titipkan arwah itu supaya dia punya tempat tinggal. Tolong kamu jangan ganggu dengan keberadaannya. Tolong sampaikan dengan panglima dan jajaran kamu, tolong dia jangan diganggu ya. Ya. Kamu berjanji itu kan? Jadi, Nah, karena dia udah menyesal dengan langkah dia tadi, dia mencoba untuk bunuh diri mengakhiri hidupnya. Mungkin sampai sekarang dia masih penasaran mencari di mana dulu dia dimakamkan. Namun kehadiran kita di sini dia minta tolong dan sekarang saya titipkan di kawasan kamu. Jadi kamu tolong jangan ganggu dia ya. ya. Kalau sempat kamu ganggu dia lapor sama saya hadir, mungkin tidak datang lagi bersahabat, kamu saya hancurkan. Kamu ngerti itu? Ya. Nah, jadi mungkin secara pribadi kamu juga harus tahu bahwa yang mengeluarkan kamu, yang memanggil kamu, kamu sendiri mengaku baru yang pertama kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau di kerajaan kamu, makanya kamu bisa memimpin di sini, ibarat benda pusaka apa yang kamu pegang? Tidak ada. Oh, tidak ada, cuma jatah untuk menunggu tempat itu saja. Ya. Oh, berarti memang mereka itu tidak ada memberikan suatu pusaka atau pegang kamu begitu, tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi yang kamu pegang itu apa? Kamu jangan bohong. Hanya batu kecil. Hanya batu kecil. Untuk apa khasiatnya batu itu? Ini, Ya. ini pemberian Tuhan itu. Oh, pemberian Tuhan yang menanamkan benda itu di situ. Itu batu cincin waktu dulunya. Ya, Kalau batu itu bisa wujud enggak? tidak. Kenapa enggak? Karena itu punya saya. Kalau saya yang meminta. Cincin saya terlalu besar. Kalau matanya begitu kan mungkin lebih bagus.
Kenapa? Karena di sini semuanya. Oh, di situ letak kekuasaan kamu. Kenapa kamu tadi saya tanya pertama kok kamu mencoba berbohong? Ini tidak pusaka. Apa itu? Tapi pemberian dia Tuhan itu. Oh, pemberian Tuhan itu. Tuhan itu tahu enggak siapa namanya? Ya, Bohong. Jangan kamu bohong dengan saya. Apabila kamu mengadakan suatu perjanjian, kamu pasti tahu namanya. ini cuma aku. Cuma angku saja. Dia enggak memberitahu namanya. Ya. Jadi batu itu enggak tahu apa guna khasiatnya, makanya kamu pegang sampai sekarang. Tidak. Tidak. Daripada enggak ada gunanya sama kamu, saya pegang aja bagaimana? Kenapa? Karena di sini semuanya. Apa itu semua? Karena di situ saya yakin karena di batu itu letaknya persumpahan kamu kan. Iya. Kalau batu itu saya ambil, kamu kalah dan benda itu bisa dikeluarkan kan? Iya kan? Saya tahu itu kuncinya. Jadi kamu tidak usah bohong dengan saya. Coba saya rasakan nanti saya kembalikan. Ya. Saya tidak akan pernah berbohong sama siapapun. Saya tidak akan berbohong. Saya cuma merasakan aja. Mari, nanti saya kembalikan lagi sama kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu saja. Berarti di batu ini kan kuncinya, iya kan? Kalau batu ini saya miliki, saya ingin serakah, berarti kamu bisa tersingkir, harta itu bisa jadi milik saya kan? Tapi ada dua. Ya, saya tahu itu. Tapi ini kuncinya kan? Nah, jadi nanti, saya kembalikan dulu. Bismillah. Allah. Ingat, apabila suatu saat nanti manusia yang seperti kami hadir di sini, kamu bisa ditarik keluar, kamu bisa dipanggil, jangan sekali-kali kamu mau tertipu karena manusia sifatnya suka menipu. Apabila batu itu tidak saya kembalikan, berarti terbuka gerbang dari harta itu tadi. Karena batu itu apabila dimiliki oleh manusia yang serakah, batu itu sudah tidak akan kembali lagi. Gerbang itu akan terbuka. Iya kan? Saya tahu. Hmm. Si hati orang. Oh, jadi Apa gimananya manusia. Oh. Makanya saya berani. berani untuk mencoba memegang tadi. Ya, Oh, jadi kalau orang sembarang datang tidak akan dikasihkan batu itu tadi. tidak akan saya bawa. Oh, tidak akan dibawa. Jadi nanti kalau di hadapan saya kamu tidak usah bohong. Tadi kamu bilang kamu tidak punya Kan apa-apa. saya tidak tahu. Hah? Kan saya tidak tahu. Oh, jadi begitu karena kamu tidak tahu. Nah, jadi sekarang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kamu merasa terusik, tapi ingat pesan saya. Siapapun yang berani mengeluarkan kamu, jangan sekali-kali kamu mau tertipu seperti yang saya lakukan tadi. Saya tahu isi hati manusia. Iya. Namun apabila memang harta itu bisa dipergunakan untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kemaslahatan kaum, mereka datang karena Allah Ta'ala, berbagilah engkau rezeki itu walaupun tidak semua. Ya. Saya yang meminta kepada kamu. Keluarkan jatah anak yatim, keluarkan jatah masjid, ada jatah fakir miskin. Mereka datang dengan ikhlas, bukakan gerbang itu walaupun tidak semuanya berikan. Ya, itu perjanjian kamu, bisa kamu ingatkan itu? Bisa. Walaupun bukan hanya tahun-tahun ini, di tahun-tahun berikutnya apabila ada yang hadir yang seperti saya bilangkan, bagi harta itu untuk kebaikan, karena apabila terpendam itu akan hanya mubazir. Apabila orang itu bisa berbagi seperti yang saya bilang, buka gerbangnya, jangan kamu hukum dia, karena apabila yang tadi mengambil semuanya boleh ditukar dengan nafas manusia, tapi apabila berbagi, hukum itu tidak berlaku. Kamu mengerti itu? Ya, Bisa mengerti kan? bisa. Nah, terima kasih banyak kamu udah hadir. Sekarang kembali kamu kepada posisi kamu. Kamu bisa pulang sendiri? Bisa kamu pulang? Ah? Nggak bisa? Tidak. Nah, kalau begitu, pegang bagus-bagus batu itu, karena di situ saya yakin menjadi kuncinya. Kamu harus bisa pertahankan, tapi ingat yang saya bilang tadi. Apabila suatu saat nanti orang yang ikhlas, orang yang tidak ingin memiliki secara pribadi, bisa berbagi untuk anak yatim, fakir miskin dan masjid, bukakan gerbang itu, bagi rezeki itu. Dengar? Ya. Ya. Kalau saya tidak akan serakah untuk itu. Sekarang
Saya panggil kamu, silahkan duduk, kamu akan saya kembalikan. Jadi itulah tadi mediasi kita dengan makhluk sebagai raja penunggu dari harta karun yang tersimpan di sana. Namun kita datang kemari bukan untuk tujuan itu. Kita hanya ingin sekadar mengetahui kebenaran dari lokasi yang pernah bergulir di dalam cerita itu. Jadi sekarang kita coba untuk mengembalikan makhluk ini kepada tempatnya, karena dia tidak tahan lama-lama di tempat ini. Bismillah. Allah.